Ada tim-tim yang lahir untuk menjadi raksasa, membangun dinasti dan terus mendominasi. Ada pula tim yang seolah ditakdirkan hanya sekedar singgah di puncak kejayaan sebelum akhirnya terjun bebas. Parma adalah contoh nyata dari kategori kedua. Musim 98-99 menjadi bukti bahwa mereka punya segalanya untuk menjadi klub besar, pemain top, trofi bergengsi, dan permainan yang memukau. Tapi di balik itu semua, Parma adalah klub yang tidak siap untuk menjadi besar. Awal yang ambisius tapi rapuh. Musim panas 98, Parma memecat Carlo Ancelotti meskipun sang pelatih sukses membawa mereka finish di posisi 4 Serie A. Keputusan itu cukup mengejutkan, tapi manajemen merasa perlu perubahan. Mereka ingin lebih dari sekedar tiket Liga Champion. Masuklah Alberto Malesani, pelatih yang membawa gaya sepak bola menyerang dan penuh gairah. A dire qualcosa ai suoi, attenzione dalla Fiorentina e Cois si è l'Italia sul primo palo, è stato tagliato fuori. Parma punya ambisi, tapi yang mereka lupakan adalah stabilitas lebih penting daripada sekedar gebrakan. Skuad mereka luar biasa. Buffon, Cannavaro, Thuram, Veron, Crespo dan Chiesa, nama-nama yang akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola Italia. Parma tampil penuh percaya diri di 3 kompetisi, Serie A, Coppa Italia, dan UEFA Cup. Mereka tahu tidak bisa bersaing untuk Scudetto, jadi mereka fokus ke 2 turnamen lainnya. Di atas kertas ini tampak seperti strategi yang cerdas. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Parma tidak berpikir jangka panjang. Alih-alih membangun fondasi untuk menjadi klub besar secara berkelanjutan, mereka hanya mengejar kejayaan instan. 2 trofi dalam 1 musim, puncak kejayaan yang semu. Parma memang tampil gemilang di UEFA Cup. Mereka menyingkirkan lawan-lawan berat seperti Rangers, Bordeaux, dan Atletico Madrid dengan permainan menyerang yang atraktif. Final melawan Marseille di Moskow menjadi puncak segalanya. Parma menang telak 3-0 dengan gaya yang menawan. Crespo akhirnya mencetak gol penting. Chiesa bermain luar biasa dan Buffon tetap kokoh di bawah Mistar. Parma mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Hanya berselang beberapa minggu, mereka juga meraih Coppa Italia setelah mengalahkan Fiorentina dalam 2 leg yang dramatis. Dalam sekejap, Parma menjadi tim paling sukses di Italia musim itu. Tapi kesuksesan ini hanyalah fata morgana. Mereka menjuarai UEFA Cup dan Coppa Italia, tapi tidak membangun apapun untuk masa depan. Klub besar tidak hanya memenangkan trofi, tapi juga membangun sistem, memastikan keuangan stabil, dan menjaga agar tim tetap kompetitif dalam jangka panjang. Parma tidak melakukan itu. Mereka berpesta setelah menang, tanpa sadar bahwa badai sedang menunggu. Parmalat dan kejatuhan yang tak terhindarkan. Kesuksesan Parma didanai oleh satu hal, Parmalat, perusahaan makanan dan susu menjadi sponsor utama klub. Namun ada satu masalah besar, Parmalat tidak sekuat yang mereka kira. Manajemen Parma tidak membangun keuangan sehat, melainkan hanya bergantung pada uang dari perusahaan ini. Begitu skandal keuangan Parmalat pecah di awal 2000-an, Parma runtuh seketika. Satu persatu bintang mereka dijual. Veron ke Lazio, Crespo ke Lazio, Thuram dan Buffon ke Juventus, Cannavaro ke Inter. Parma yang sempat berdiri gagah kini menjadi tim yang kehilangan identitas. Hanya dalam waktu 3 tahun, mereka dari juara UEFA Cup menjadi klub yang nyaris bangkrut. Beda dengan tim besar sejati.
Mari kita bandingkan dengan klub besar lainnya. Juventus, Milan, Inter, bahkan Lazio, mereka juga mengalami naik turun, tapi mereka punya fondasi untuk bertahan. Mereka tidak hanya mengandalkan satu sumber dana, tapi membangun struktur klub yang kuat. Juventus bisa bangkit setelah skandal Calciopoli. Milan bisa kembali ke puncak setelah bertahun-tahun terpuruk. Inter bisa menjuarai Liga Champions setelah 1 dekade kegagalan. Parma? Mereka tidak punya apa-apa ketika badai datang. Mereka tidak siap menjadi klub besar. Mereka hanya tim kecil yang diberi kesempatan untuk menang, tapi tidak tahu cara untuk mempertahankannya. Musim 98-99 akan selalu dikenang sebagai musim terbaik Parma. Namun, ini juga menjadi bukti bahwa memenangkan trofi saja tidak cukup untuk menjadi klub besar. Tanpa fondasi yang kuat, tanpa perencanaan jangka panjang, tanpa manajemen yang cerdas, keberhasilan hanya bersifat sementara. Parma jatuh, bangkit sebentar, lalu jatuh lagi. Mereka sempat kembali ke Serie A, tapi tetap tidak bisa lepas dari bayang-bayang kebangkrutan. Mereka adalah contoh sempurna tim yang tidak siap untuk menjadi besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Parma bisa kembali ke puncak suatu saat nanti? Ataukah mereka hanya akan selalu dikenang sebagai tim yang pernah berjaya tapi tak mampu bertahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Tridente TV supaya gak ketinggalan cerita-cerita sepak bola seru lainnya.